Nah, oke kawan, sekarang tentang motor yang menggunakan speedometer digital yang sensor speedometernya itu menggunakan model apa ini namanya pick up sensornya itu ya. Kalau dalam pulser itu istilahnya pick up. Pick up sensornya itu menggunakan model disk atau piringan seperti pada motor Yamaha NMAX atau pada motor-motor Lexi itu ya kawan. Nah, jadi bentuk piringannya yang model seperti ini tuh ya kawan ya. Oke, jadi sensor speedometernya itu di sini. Ini adalah sensor speedometernya. Kemudian ini adalah apa ini namanya, bisa dikatakan kalau saya bilang pick up itu ya kawan ya. Pick up itu model, kalau yang motor ini itu model disk atau model piringan ya. Nah, ini tuh jangan biarkan sampai seperti ini ya kawan ya. Ini bisa dilihat ya kawan ya. Nah, giol seperti ini ya kawan ya. Bentar. Nah, kelihatan jelas ya kawan ya. Jangan sampai dibiarkan giol seperti ini ya kawan ya. Jadi selalu diperiksa ya kawan ya. Nah, ini kelihatan kawan. Nah. Jadi selalu diperiksa ya kawan ya. Diperiksa apa ini namanya, jangan sampai terjadi geolan seperti ini, agar selalu presisi ya. Paling enggak posisinya biar selalu dekat dengan sensornya, karena ini berfungsi untuk apa ini namanya, berfungsi agar sensornya itu bisa membaca dari ini ya kawan ya, dari tiap kisi-kisi disknya ini ya kawan ya. Karena posisinya kan semakin jauh dari sensornya, otomatis kan, nah kadang pas posisi dekat dia mudah dalam membaca sinyal, kemudian posisi jauh dia akan kesulitan membaca sinyal, karena ini adalah sensornya ini itu sensor magnetik ya kawan ya. Jadi pas posisinya itu dekat, otomatis kan terjadi medan magnet. Lah pas posisinya jauh, otomatis kan medan magnetnya akan berkurang kawan. Jadi hal itu akan mengganggu kerja sensor ini sendiri gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini sebenarnya tuh ya bisa dibilang mudah saja ya kawan. Kita nggak perlu untuk mencopot disk atau piringan sensor ini. Tapi kita bisa lakukan dengan cara mengetoknya dari sisi yang berlawanan ini, dari sisi balik, dari sisi baliknya ini ya kawan ya. Kita bisa mengetoknya menggunakan kayu, atau bisa juga menggunakan besi seperti ini. Tapi disarankan menggunakan kayu ya kawan, itu lebih aman. Kalau menggunakan besi itu kalau nggak terbiasa itu malah nanti akan merusak ya kawan. Tapi kalau udah terbiasa sih aman-aman saja kawan. Oke. Nah, ini saya praktekkan dulu ya kawan. Seperti ini. Kita dorong seperti ini dari sisinya. Nah, kita dorong seperti ini. Bisa kita pukul menggunakan apa ini namanya, petik ya kawan. Nah, bisa pukul menggunakan martil. Nah, bisa kita pukul menggunakan martil. Nah, perlahan-lahan kita pukul. Nah, dia mulai maju. Nah, perlahan-lahan kita pukul lagi sampai dirasa cukup. Kemudian coba kita putar ya kawan ya. Nah, masih engkol tapi enggak seberapa ya kawan ya. Oke. Coba kita paskan lagi ya kawan ya, masih kurang sedikit. Di sini.
Coba kita putar. Nah, oke, masih ada sedikit. Nah ini ya kawan, terlalu keluar ini. Kita masukkan sedikit, kita pukul sedikit. Coba lagi. Oke, nah ini sedikit lagi. Nah, udah agak mendingan ya kawan ya. Nah, ya terlihat ya kawan ya. Nah, sekarang kita coba lihat posisi sensornya ya kawan. Nah, ini posisi sensornya ini. Nah, udah cukup ya kawan ya. Kita putar. Nah, jadi apa ini namanya, jarak antara sensor dan pick up-nya itu enggak jauh kemudian dekat gitu ya. Enggak, ketika diputar kan sudah enggak engkol lagi gitu loh maksudnya. Nah, oke ya kawanku ya, sudah cukup jelas untuk videonya kali ini ya kawanku. Jadi untuk kesempatan kali ini sudah cukup sampai di sini saja videonya. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya ya kawan. Oke. Jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya agar channel ini senantiasa lebih bersemangat dalam berkarya dan agar channelnya lebih berkembang. Oke kawanku, sekian, cukup sampai di sini. Salam mekanik otomotif dan salam kuku hitam.